Seorang wanita mengaku menjadi korban pemerasan dan pelecehan seksual saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Oknum tenaga medis tersebut menawarkan untuk memanipulasi data hasil rapid test dengan imbalan sejumlah uang. Rapid test di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang dijadikan sebagai syarat calon penumpang untuk melakukan perjalanan belakangan menjadi sorotan. Seorang wanita berinisial LHI viral di media sosial setelah mengaku diperas dan dilecehkan seksual saat menjalani pemeriksaan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta. Pengalaman buruk wanita ini ia bagikan di akun Twitternya. Ia menceritakan saat akan melakukan perjalanan ke Nias, Sumatera Utara dari Bandara Suta pada 13 September lalu. Ia melakukan rapid test. Namun hasilnya menunjukkan ia reaktif. Meski mengaku berniat akan membatalkan perjalanannya, wanita ini justru mendapat tawaran perubahan data atas hasil rapid test oleh oknum tenaga medis yang bertugas. Oknum tersebut menawarkan untuk memanipulasi data agar ia tetap bisa terbang ke Nias, Sumatera Utara dengan imbalan sejumlah uang. Tak sampai di situ, pelaku juga mengajak korban ke lokasi yang sepi dan melecehkan korban sebelum masuk pesawat. Otoritas Bandara Soekarno-Hatta membenarkan bahwa LHI dan oknum tenaga medis tersebut berada di lokasi dan waktu yang sama. Hal ini terekam dalam kamera pengawas Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya, otoritas Bandara Suta akan bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap dugaan pemerasan dan pelecehan seksual ini. Yang sudah kami komunikasikan dengan teman-teman penyelenggara ini, sebenarnya tidak ada dokumen yang dipalsukan. Artinya saya tegaskan bahwa tidak ada ini hasil yang reaktif kemudian diubah menjadi non-reaktif. Memang sedari awal ini hasilnya sebenarnya non-reaktif, tetapi ini ada oknum yang kemudian mencari keuntungan lain karena ini kan sebenarnya ada proses di mana hasil dibaca itu memerlukan waktu. Nah, sebelum waktunya itu keluar, ini ada kejadian seperti ini. Angkasa Pura II selaku penyelenggara rapid test akan mengevaluasi peristiwa yang terjadi dan memastikan kejadian ini tidak akan terulang kembali. PT Kimia Farma selaku penyedia jasa rapid test di Bandara Soekarno-Hatta akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Sementara oknum tenaga medis tersebut telah diberhentikan dari tugasnya. PT Kimia Farma Diagnostik sebagai penyedia jasa rapid test di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengusut dugaan pemerasan serta pelecehan seksual yang dialami calon penumpang saat melakukan rapid test. Kasus pemerasan dan pelecehan seksual itu diduga dilakukan oknum tenaga medis rapid test yang menangani LHI, wanita yang menjadi korban. Kimia Farma juga menyatakan bakal menempuh jalur hukum terkait dugaan pemerasan serta pelecehan seksual yang dilakukan oknum tenaga medis kepada seorang calon penumpang. Sementara oknum tenaga kesehatan tersebut berinisial EFY sudah diberhentikan. Status oknum tersebut dikatakan bukanlah seorang dokter. Ya, kami sudah memproses secara internal yang bersangkutan sehingga sudah tidak bekerja lagi di Kimia Farma sejak tanggal 17 September 2020. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau boleh tahu status terakhir dia apa? Apakah dokter atau paramedis atau koas? Bagaimana Pak? Ya, yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan. Kami memang sedang dalami juga. Perlu waktu memang, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta kembali menjelaskan bahwa hasil rapid test LHI wanita yang menjadi korban pemerasan dan pelecehan seksual sejak awal menunjukkan non-reaktif. Namun oleh oknum tenaga kesehatan justru dimanipulasi guna meraup keuntungan pribadi. Itu kita selalu melakukan pengawasan terhadap dokumen. Jadi sekali lagi terhadap kejadian ini, dokumen yang dikeluarkan memang dokumen resmi dan kemudian hasilnya non-reaktif. Kami ingin tegaskan kembali bahwa hasilnya bukan kemudian reaktif dijadikan non-reaktif, tapi memang dari awal non-reaktif, sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan. Meski peristiwa ini belum dilaporkan korban kepada polisi, petugas dari Polres Bandara Soekarno-Hatta sudah bergerak menyelidiki kasus ini. Korban pun diminta untuk segera membuat laporan resmi soal adanya dugaan pemerasan dan pelecehan seksual.
Kasus pemerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum tenaga medis tersebut menandakan bahwa ancaman pelecehan seksual pada perempuan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Lantas bagaimana kita lihat permasalahan tersebut? Kita bahas bersama aktivis perempuan Tunggal Pawestri. Selamat sore, Bu Tunggal. Kembali terulang pelecehan terhadap perempuan, tanggapan Anda? Ya, ketika mendengar berita itu tentu saja saya terkejut dan marah ya. Dalam situasi seperti ini, ketika semua orang sedang mengalami masa-masa sulit, kenapa hal-hal seperti ini masih saja terjadi? Apalagi ini terjadi di wilayah yang kita pikir seharusnya aman begitu, karena kan ada pihak bandara, kemudian juga ada pihak tenaga kesehatan yang seharusnya memberikan layanan yang baik bagi para kliennya misalkan. Nah, ya marah tentu saja ya, dan untungnya pihak perusahaan Kimia Farma ya kalau dalam berita ini atau Angkasa Pura cukup sigap meresponnya. Nah, tapi saya memang agak kecewa dengan sikap dari kepolisian. Mereka mestinya karena sebenarnya sudah melaporkan korban di Nias ya, ketika tiba dia langsung melaporkan, namun kemudian memang laporan harus dibuat di tempat kejadian perkaranya. Nah, ini kan sebenarnya bisa diatasi persoalan seperti ini. Itu hal teknis yang mestinya polisi bisa proaktif untuk meminta laporan misalkan lewat online atau lewat komunikasi seperti ini. Bu Tunggal, ini informasi terakhir bahwa korban belum memberikan laporan resmi kepada pihak kepolisian. Ya, karena kan memang logikanya orang berpikir ketika memberikan laporan resmi maka harus balik lagi ke Jakarta. Nah, sementara kan ada aturan PSBB, ada mungkin juga dia di Nias butuh waktu, ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggal. Nah, di sini sebenarnya harus ada upaya dari pihak kepolisian juga untuk proaktif gitu. Jadi misalkan menghubungi korban, meyakinkan dia bahwa laporan bisa dilakukan secara online misalkan. Oke. Nah, itu sudah dilakukan atau belum? Oke, kemudian juga kasus ini menjadi sorotan ketika korban setelah beberapa hari kejadian tersebut terlewat, apakah tidak disayangkan apa yang seharusnya dilakukan? Apakah seharusnya langsung melaporkan, langsung membuat ini viral atau bagaimanapun caranya? Apakah ini juga Anda sayangkan bahwa korban membuat ini viral hanya setelah beberapa hari? Kalau dari beritanya, dia ketika tiba di sana langsung melapor dan saya sempat baca juga menelpon saudaranya yang polisi. Nah, tapi sebenarnya ini saya tidak heran jika korban tidak segera melapor karena karakteristik korban itu hampir mirip semua. Mereka biasanya shock dan mencoba memahami keadaan dulu, kemudian biasanya langsung itu berpengaruh ya secara psikologis, akhirnya takut untuk melapor, dan itu bukan terjadi sekali dua kali, itu hampir karakteristik semua korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Mereka pasti menahan diri dulu, mencari waktu yang aman untuk kuat melaporkan. Jadi tidak semua korban memiliki mental yang cukup kuat untuk bisa melaporkan secara langsung. Nah, ini juga harus dihargai. Dan lagi-lagi hindari untuk menyalahkan korban, karena ketika korban sudah akhirnya memiliki keberanian untuk berbicara, kok malah disalahin karena misalkan disampaikan ke banyak orang, kenapa baru sekarang, kenapa mendadak, kenapa nggak langsung saja melaporkan. Nah, lagi-lagi kejadian pelecehan seksual atau ini kan bagian dari kekerasan seksual juga ya, yang begitu membekas itu biasanya menimbulkan trauma, dan trauma itu butuh waktu untuk kita kemudian bisa mengatasinya personal dan akhirnya mencari waktu untuk melaporkan. Dan itu lagi-lagi ini bukan hal yang terjadi sekali dua kali, tapi seringkali terjadi dan ini dilakukan oleh para korban biasanya. Ya, jadi ada rasa traumatis yang mendalam sehingga baru melaporkan atau baru membuat laporan tentang peristiwa tersebut. Termasuk juga pada saat kejadian, Bu Tunggal. Apakah ini memang mayoritas seperti kasus-kasus yang lain ketika dilakukan pelecehan tersebut, korban rata-rata apakah memang diam, tidak ada perlawanan, atau memang karena ada kekerasan, ada ancaman dari pelaku? Bisa jadi ada ancaman satu, dan kedua
lebih sering sih tidak ada ancaman, tapi ketakutan ya, ketakutan bahwa nanti saya akan melalui proses yang rumit, apakah saya nanti akan dipercaya statement saya gitu loh. Ada ketakutan-ketakutan tertentu yang hampir rata-rata dimiliki oleh korban. Dan tentu saja ini yang harus diperhatikan oleh para pendamping, oleh para aparat penegak hukum, bahwa lagi-lagi tidak mudah bagi korban untuk berbicara ketika bicara soal kekerasan seksual. Karena ada soal trauma dan juga soal malu begitu ya. Itu yang yang membuat perempuan akhirnya korban itu enggan untuk melaporkan dengan cepat. Biasanya dia akan butuh konsultasi dulu dengan beberapa teman dekatnya atau keluarganya, sehingga akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bicara. Oke, Bu Tunggal, mungkin ini masalah psikologis dari setiap korban, tapi sebagai aktivis yang sudah bertemu dengan kasus-kasus serupa, apa yang menurut Anda harus dilakukan oleh korban dengan mungkin di luar masalah psikologi? Apa yang harus dilakukan oleh korban seorang perempuan ketika menghadapi kasus seperti ini? Ya, lagi-lagi ya, kalau secara ideal korban, saya tidak berani untuk mengatur-ngatur apa yang harus dilakukan korban, karena idealnya memang kalau bisa segera melapor, segera cari pertolongan. Namun lagi-lagi kadang karena kurangnya infrastruktur untuk membantu atau mendampingi korban tidak tahu kemana harus mencari pertolongan. Nah, saya pikir justru salah, pertanyaannya bukan apa yang harus dilakukan korban, tapi apa yang dilakukan oleh kita. Misalkan kita semua kita semua harus, pertama adalah harus membuka diri ya, dan tidak menyalahkan korban. Itu ketika kita mendengar ada teman kita, keluarga kita mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual, maka kita harus menguatkan mereka dan membantu, bahkan mendampingi mereka jika mereka mau membuat laporan ke aparat penegak hukum. Nah, tentu saja melaporkan ke aparat penegak hukum itu butuh waktu. Nah, biasanya kalau memang dia belum cukup punya keberanian atau kemampuan untuk melaporkannya, mungkin perlu ke psikolog dulu untuk konseling. Karena juga ada beberapa lembaga penyedia layanan seperti Women Crisis Center misalkan, atau lembaga-lembaga psikolog gitu yang bisa membantu korban yang mengalami kekerasan seksual untuk dia memulihkan traumanya dulu. Ketika dia sudah pulih, kita kemudian dorong untuk melaporkan, begitu. Oke, kita lihat lingkungan peristiwanya yang terakhir ini di bandara, ketika rapid test. Iya. Seharusnya kondisi di sana meskipun saat ini ada PSBB, ada pengurangan mungkin penumpang, tapi tentunya tetap menjadi sebuah tempat yang ramai, ada orang-orang lalu lalang di sana, kemudian juga mungkin termasuk petugas. Dari kejadian ini apa yang Anda soroti dari lingkungan kali ini di bandara tersebut? Kurangnya petugas atau bagaimana? Ya, saya pikir ini jadi catatan ya. Berarti CCTV harus ditambah. Jadi karena video itu akhirnya bisa jadi membuat orang menjadi tidak begitu leluasa untuk melakukan kekerasan, misalkan apapun bentuk kekerasannya, termasuk dan apalagi terlebih kekerasan seksual. Kedua, tentu saja karena ini situasinya ya sangat rentan, mungkin di jam-jam tertentu itu harus disediakan petugas keamanan yang lebih ketimbang jam-jam sibuk misalkan. Saya yakin ketika pagi hari jam 4, berarti kan kurang lebih karena pesawatnya jam 6, mungkin dia jam 5 atau jam setengah 4 harus sudah ada di bandara. Dan pasti ada tempat-tempat yang petugasnya belum tersedia secara lengkap, karena biasanya mereka tidak begitu maksimal ketika masih dini hari. Nah, itu yang mungkin harus dievaluasi juga di pihak keamanan bandara. Baik, jadi ada pengamanan yang lebih ketat lagi yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Oke, tidak sedikit korban pelecehan seksual seperti ini yang melaporkan atau membuat curahan di media sosial tidak langsung kepada pihak kepolisian. Yang Anda lihat, Bu Tunggal, apakah ini bentuk ketidakpercayaan kepada aparat atau bagaimana? Ya, itu salah satunya ya. Jadi ada beberapa hal yang 5 hal biasanya yang kita temui ketika berbicara dengan korban kekerasan seksual. Ya, memang
misalkan selain tidak dipercaya oleh aparat penegak hukum, mereka juga takut ada stigma dari masyarakat. Jadi itu ada ada aspek itu juga. Lalu ada juga ketakutan bahwa ketika nanti melaporkan buktinya kurang, mereka malah akan dilaporkan balik. Nah, ini juga jadi satu persoalan. Lalu kemudian juga korban biasanya tidak dapat pendampingan secara komprehensif. Nah, ini yang membuat korban biasanya menjadi enggan, menjadi takut untuk melaporkan karena akan ada potensi kekerasan yang berulang yang harus dia hadapi, trauma-trauma yang berulang yang dia hadapi, entah itu dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat. Mungkin itu ketakutan ya, tapi kan ini sebenarnya bisa jadi aparat penegak hukum sudah bisa mengatasinya dengan baik atau memprosesnya dengan adil misalkan. Namun kan ketakutan itu berbasiskan pengalaman-pengalaman banyak juga perempuan korban yang juga mengalami kejadian tidak mengenakan ketika melaporkan kasusnya ke aparat, begitu. Bu Tunggal, Anda tentu sudah banyak sekali mengawal kasus-kasus pelecehan seperti ini. Mayoritas kasus seperti ini apakah berakhir dengan keadilan bagi korban? Kalau dari catatannya teman-teman di LBH Apik misalkan ya, atau ya yang LBH Apik Jakarta yang sering mendampingi teman-teman korban kekerasan, biasanya dari puluhan kasus hanya sedikit saja persentasenya yang maju ke pengadilan. Artinya tidak semua korban akhirnya memiliki resilience yang cukup kuat untuk memproses semua kasusnya sampai akhirnya muncul putusan di pengadilan. Karena itu juga butuh stamina ya, dan juga mental yang kuat. Nah, sampai saat ini kalau bicara soal keadilan bagi para korban, untuk kasus kekerasan seksual itu belum sama sekali masih jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi inilah makanya kita selalu berteriak pentingnya kita memiliki RUU penghapusan kekerasan seksual. Karena di RUU penghapusan kekerasan seksual ada beberapa hal yang bisa akan membantu korban lebih baik lagi. Baik, itu harapan kita semua, selalu ada keadilan yang lebih baik lagi untuk para korban dan tidak terjadi lagi pelecehan seperti yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih Bu Tunggal Pawestri, selamat sore.